Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai relasi dan fungsi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi fungsi. Nah, sebelum kalian lanjutkan video ini, Bunda minta kalian membaca buku dahulu ya mengenai fungsi, yaitu di halaman 197 sampai 198. Silakan kalian pahami dulu sebelum lanjut ke video berikut ini. Jadi silakan di pause dulu. Oke, apakah kalian sudah selesai membaca bukunya? Nah, jika sudah, kita akan lanjutkan. Di sini ada materi fungsi dengan nama lain yaitu pemetaan. Nah, kalian sudah lihat ya pengertian fungsi. Di sini Bunda bisa tuliskan lagi kalau fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tempat satu ke anggota B ya. Nah, jadi fungsi itu merupakan suatu relasi yang memiliki aturan ya, yang memasangkan anggota A ke anggota B. Jadi itu catatannya ya. Jadi akan ada aturan. Aturannya apa? Aturannya adalah di anggota A harus dipasangkan tepat satu ke anggota B. Gitu. Jadi nggak boleh pasangannya lebih dari satu, nggak boleh juga si anggota A itu kosong gitu ya. Oke, kita lanjut ke gambar. Nah, di sini ada 6 gambar diagram panah yang semuanya ini itu adalah bagian relasi. Sekarang kalian tentukan mana sih yang merupakan fungsi. Nah, kita lihat. Untuk bagian A itu dia domain ya, semuanya memiliki pasangan ke kodomain. Nah, tidak bercabang dan tidak pula ada yang kosong ya untuk yang gambar A. Kemudian kita lihat gambar B. Di gambar B-nya domainnya ada bagian kosong ya. Berarti dia bukan merupakan fungsi. Jadi yang ini tadi adalah fungsi, yang ini bukan fungsi. Kemudian yang bagian C dia bukan merupakan fungsi karena ada bagian yang bercabang. Oke. Kemudian yang D, semua domainnya terpasangkan ke kodomain, tidak ada yang bercabang, tidak ada yang kosong, berarti dia fungsi. Terus yang bagian E, ada bagian domainnya kosong ya, sudah pasti dia tidak fungsi. Untuk bagian F, semuanya terpasangkan tepat satu ke kodomain. Oke, ini merupakan fungsi. Jadi kita dapat yang merupakan fungsi itu ada di gambar A, D, dan F. Gitu. Semoga kalian paham ya dengan ilustrasi menggunakan diagram panah ini. Oke, kalau gitu kita lanjut ke. Nah, sekarang kalian harus bisa menuliskan apa sih syarat suatu relasi itu bisa dikatakan dia adalah fungsi, ya. Nah, tadi sudah tahu pengertian dan sudah ada contohnya ya. Jadi sekarang kita bisa tuliskan untuk syarat pertama, setiap anggota domain habis terpasangkan dengan anggota kodomain. Berarti semua yang ada di bagian sebelah kiri diagram panah itu domainnya semua dipasangkan ke kodomain. Nah, anggota kodomain tidak harus habis berpasangan. Jadi yang jadi patokan kita adalah domainnya. Kalau domainnya semua sudah terpasangkan ke kodomain dan tidak ada yang bercabang dan kosong, berarti itu dia adalah merupakan fungsi. Tapi untuk kodomain itu tidak ada syaratnya. Mau di kodomain ada yang memilih lebih dari satu pasangan ke kodomain, mau dia kodomainnya bercabang atau ada kodomain yang kosong, itu tidak berpengaruh ya. Dia tetap merupakan fungsi. Nah, sedangkan syarat kedua adalah setiap anggota domain berpasangan tepat satu anggota kodomain ya. Berarti itu tadi tidak boleh bercabang dan tidak boleh kosong domainnya. Maka dari kedua syarat ini kalau sudah terpenuhi, maka dia disebut adalah fungsi gitu. Jadi kalian harus ingat ya. Yang pertama, semua domain harus terpasangkan ke kodomain. Yang kedua, pasangan domain itu harus tepat satu ke kodomainnya. Oke. Bunda rasa kalian sudah paham.
Nah, bisa kasih kesimpulan juga seperti ini. Fungsi itu merupakan relasi khusus. Tidak semua relasi merupakan fungsi, tapi semua fungsi adalah bagian dari relasi ya. Kalian catat ya bagian itu. Nah, sampai sini kalau kalian masih ada yang kebingungan, boleh kalian replay ulang videonya, kalian pahami betul-betul, kemudian jangan lupa dicatat bagian-bagian yang sudah Bunda jelaskan tadi. Nah, kita sekarang lanjut ke notasi fungsi atau lambang untuk fungsi itu sendiri. Nah, secara umum, suatu fungsi yang memetakan X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B, notasi fungsinya kita dapat tuliskan seperti ini. Jadi, untuk fungsi F kecil ya, domain X ini merupakan anggota dari himpunan A, kemudian dipetakan ke Y ya. Y itu adalah hasil dari ketika X-nya kita masukkan ke fungsi fx-nya. Jadi untuk X dipetakan ke Y ini bisa juga kita tulis X dipetakan ke fx gitu. Jadi dibacanya fungsi F memetakan X anggota A ke Y anggota B, atau fungsi F memetakan X ke Y, boleh seperti itu juga. Nah, maksudnya gimana sih Bun? Pusing ya. Nah, kita coba lihat. Nah, maksudnya itu seperti ini ilustrasi gambarnya. Jadi ada himpunan A. Di dalam himpunan A itu ada anggota X. X ini adalah domain ya. Kemudian ada himpunan B. Di dalam himpunan B itu ada kodomain, maksudnya range, yaitu Y. Y ini tuh sama dengan fx. Jadi Y ini bisa didapatkan ketika kalian mengganti nilai x-nya dan mengubahnya ke rumus, mensubstitusikannya. Maksudnya gimana? Ketika Bunda punya di sini himpunan A dengan domainnya angka 3 ya. Kemudian di sini himpunan B, dan dari A ke B itu dipetakan dengan fungsinya atau rumus fungsinya Bunda ambil X plus 4. Berarti hasil dari Y atau fx-nya adalah, nah, ketika kita masukkan nilai X-nya itu 3 ya. Nah, berarti 3 tambah 4 itu 7. Maka nilai fx dan atau Y-nya itu bernilai 7. Seperti itu. Ya, jadi si C ini itu adalah bagian dari himpunan B. C ini itu adalah range-nya ya. Jadi kalian pahami, untuk menentukan nilai range itu kita tinggal substitusikan domainnya ke dalam rumusnya. Jadi kita dapat hasil Y-nya. Seperti itu. Nah, di sini ada istilah nih. Kalau tadi kita sudah mendapatkan hasil range-nya, ternyata untuk Y sama dengan fx itu disebut bayangan X ya. Jadi kalau ditanya tentukanlah bayangan untuk X sama dengan 3, berarti bayangan X sama dengan 3 itu adalah Y. Y-nya berapa? Y-nya 7. Tadi kita udah hitung gitu. Jadi kalau ditanya bayangan dari X, itu jawabannya adalah pasangan dia di himpunan B-nya gitu, atau hasil Y-nya. Nah, tapi ada kebalikannya. Kalau ditanya prapeta untuk Y sama dengan 7, berarti jawabannya adalah 3. Itu. Jadi kebalikan. Kalau ditanyanya peta atau bayangan, itu jawabannya adalah Y yang ada di himpunan B. Kalau ditanya prapeta, itu berarti jawabannya yang ada di himpunan A atau nilai X atau nilai domainnya. Seperti itu. Silakan kalian pahami betul-betul, boleh diulang lagi ya yang Bunda sebutkan tadi. Nah, terakhir ada catatan juga, untuk suatu fungsi biasanya dinyatakan dengan huruf kecil seperti F kecil, G kecil, H kecil, dan macam-macam huruf alfabet ya. Tapi dituliskan dengan huruf kecil. Nah, biar kalian lebih paham, nih Bunda kasih contoh. Nah, contohnya seperti ini. Ada fungsi F didefinisikan sebagai F terhadap X dengan
fungsinya minus 7x tambah 1. Berarti kalau misalkan kita diminta untuk menuliskan notasinya di bagian A, berarti bentuknya seperti ini. Fungsi f memetakan x ke minus 7x ditambah 1. Nah, ini notasi fungsinya. Kemudian di bagian B kita diminta untuk tentukan nilai f-2 ya. F-2 ini bisa dibaca adalah yang ditanyanya yaitu peta dari x-2. Kalau peta dari x-2 berarti hasilnya pasangan yang ada di y-nya. Nah, untuk mencari pasangan yang ada di y-nya, kita tinggal masukkan nilai x-nya minus 2 itu ke dalam rumus. Jadi x-nya kita ganti jadi minus 2. Maka minus 7 dikali minus 2 ditambah 1 hasilnya 15. Jadi bayangan untuk x sama dengan minus 2 itu angka berapa? Ya, angka 15. Ini. Jadi disebut kalau 15 itu merupakan peta dari minus 2. Gitu ya. Atau peta ini dinamakan dengan bayangan ya, sama aja ya. Jadi peta dari minus 2 adalah 15. Gitu ya. Kemudian yang C, ditanyanya sekarang adalah diketahuinya fx itu sama dengan 22. Kemudian nilai x demikian sehingga fx sama dengan 22 disebut prapeta. Berarti kita mencari prapeta dari angka 22. Kalau ditanya prapeta berarti kita mencari pasangan dia yang ada di domain ya. Kebalikan dari cara menyelesaikan yang B tadi. Nah, jadi kalau misalkan di soal itu diketahui fx itu minus 7x tambah 1 fx-nya, berarti fx yang ada di sini, nah kita ganti jadi minus 7x plus 1 sama dengan 22 gitu kan. Nah, udah deh kita selesaikan, kita menggunakan operasi aljabar, kemudian didapat x-nya minus 3. Jadi prapeta untuk fx sama dengan 22 yaitu minus 3. Seperti itu. Bagaimana? Semoga paham ya. Oke. Silakan dicatat dulu sampai di sini sambil mengulang-ulang ya sebelum kita lanjut ke contoh berikut. Oke, jika sudah selesai mencatat, kita lanjutkan dengan contoh terakhir yang ini. Nah, kalau tadi Bunda sudah perlihatkan dalam bentuk diagram panah, sekarang kita coba bagaimana sih kalau dalam bentuk grafik. Nah, kalian tentukan nih, dalam bentuk grafik manakah dari gambar berikut yang merupakan fungsi. Kalau kita misalkan ya, yang ada di sumbu X itu merupakan domain, sedangkan yang di sumbu Y itu adalah kodomainnya. Yang tadi kita tahu kalau fungsi itu adalah domainnya dipasangkan tepat satu ke kodomain ya. Misalkan kita punya titik A di sini. Berarti kalau misalkan kita tarik garisnya, garis bantunya, nah titiknya di sini ya berarti ya. Berarti ini yang F fungsi terhadap A-nya, FA-nya. Gitu. Kemudian kalau misalkan ada B di sini, domainnya B. Berarti ini FB-nya. Nah, ini. Tepat satu semua kan? Mau dimanapun kita ambil domainnya, dia akan tepat satu berpasangan ke kodomainnya. Tidak ada yang berhimpit atau memiliki dua nilai ya di kodomainnya. Di domainnya tidak ada yang memiliki dua pasangan. Berarti yang A ini merupakan fungsi ya. Terus kita lihat untuk yang bagian D nih. Kalau misalkan di sini kita punya A ya, kita tarik garis ke atas. Oh, di sini dia merupakan FA. Tapi ternyata kalau A-nya kita tarik ke bawah gambarnya, wow, ternyata di sini ada yang bagiannya F minus A. Jadi ada dua nih A. Sudah pasti dia bukan merupakan fungsi. Karena di bagian domainnya memiliki dua cabang nih di kodomainnya gitu. Jadi untuk gambar grafik D dia bukan merupakan fungsi. Nah, sekarang Bunda mau kalian menentukan untuk grafik yang sisanya B, C, E, dan F, mana yang merupakan fungsi, mana yang bukan fungsi gitu ya.
Nah, silakan kalian cobakan sambil latihan juga ya. Oke, udah sampai situ dulu untuk video kali ini. Kita sudah mempelajari mengenai fungsi, notasi fungsi, dan juga contoh-contohnya. Semoga kalian paham. Setelah ini akan ada post test, jadi jangan lupa dipelajari ulang. Semoga nilai post testnya bagus. Kalau gitu, Bunda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.